Pemirsa, seorang pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk menabrak sepeda motor yang terparkir di kawasan Taman Gajah, Dharma Wangsa, Jakarta. Setelah pelaku diperiksa, petugas menemukan 2 senjata tajam dan 1 paket yang diduga narkotika jenis sabu. Warga yang berada di kawasan Taman Gajah, Dharma Wangsa, Jakarta mendadak berkerumun setelah sebuah sepeda motor menabrak kendaraan yang tengah terparkir. Menurut warga, pelaku diduga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk, sehingga langsung diamankan oleh warga. Fotoin buat BP ini ya, orang banyak ya. Warga kemudian meminta bantuan petugas kepolisian yang melintas untuk memeriksa tas bawaan pelaku. Udah Pak, bawa aja Pak, langsung Pak. Udah langsung bawa. Saat tas pelaku diperiksa, petugas menemukan 2 senjata tajam jenis samurai dan celurit, serta 1 paket yang diduga narkotika jenis sabu. Di tasnya itu ternyata ada senjata tajam. Senjata tajam, laptop, HP 2, sama sabu. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mendalami kepemilikan senjata tajam dan paket yang diduga narkotika tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, satu keluarga berboncengan sepeda motor ditabrak truk pengangkut air mineral di Cirebon, Jawa Barat, menyisakan cerita tragis. Ya, setelah ibu dan bayinya tewas, kini sang ayah juga tak selamat meski sempat dirawat di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 Satlantas Polresta Cirebon melakukan olah TKP kecelakaan tragis yang merenggut nyawa satu keluarga pemotor di tanjakan Gronggong, Jalan Raya Cirebon. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah masalah pada truk, mulai dari masalah pada rem hingga ban gundul. Kondisi jalan yang menurun dan berat beban berlebih membuat truk hilang kendali, terguling dan menabrak warung serta satu keluarga pemotor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korban sang ibu dan balitanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara ayah dan anak pertama dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Usai beberapa jam perawatan, sang ayah tak bisa bertahan dan meninggal. Sementara anak pertama masih dalam perawatan, namun kehilangan kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Sopir truk masih diperiksa polisi dan terancam pidana berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih rekan Priska dan juga rekan Lala, dan selamat pagi pemirsa. NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas yang akan sama-sama kita pantau lewat CCTV NTMC Korlantas Polri. Baik, langsung saja kita akan menuju ke CCTV yang pertama, tepatnya di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini di jalan arteri arah Semanggi menuju ke arah Cawang serta arah sebaliknya terpantau cukup ramai, cenderung tersendat imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran maupun anak sekolah pada pagi hari ini. Sedangkan untuk di tol dalam kota lalu lintas terpantau masih mengalir lancar, kecepatan kendaraan juga ditempuh masih dalam batas normal. Harap para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Slipi terpantau masih lancar. Didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang dan arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota juga terpantau masih normal lancar. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan patuhi rambu lalu lintas. Baik pemirsa, dari Jakarta Selatan kita beralih ke CCTV di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Slipi Palmerah.
Lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol maupun yang akan menuju ke arah Petamburan dan juga Penjompongan ataupun ke arah Cawang pagi hari ini terpantau masih mengalir lancar. Hanya mengalami sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Dan untuk di tol dalam kota Cawang Grogol, lalu lintas pagi ini juga terpantau masih mengalir lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Baik, dari kawasan Jakarta kita beralih ke CCTV di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro. Lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali akan menuju ke arah Keraton Jogja terpantau masih lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang juga pagi ini masih terpantau mengalir lancar. Harap berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Baik pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 273 kasus laka lantas dengan rincian 30 meninggal dunia, 40 luka berat, 373 luka ringan. Dari 273 kasus tersebut, 66% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1505669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih. Terima kasih Brigadir Putri atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, bom rakitan meledak di dalam kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga pelaku siswa kelas 3 di sekolah tersebut dan sudah ditangkap polisi. Bang Don. Pasca sebuah bom rakitan ditemukan meledak di dalam ruangan kelas 3 IPS di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, daerah Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Tim gabungan dari Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang melakukan olah TKP dan proses sterilisasi di sejumlah ruangan kelas. Sejumlah siswa dan guru panik dievakuasi ke halaman sekolah setelah mendengar suara ledakan yang disertai kepulan asap dari dalam ruang kelas. Pas jam istirahat. Berarti nggak ada siswa di dalam kelas? Ada siswa yang sebagian yang tinggal, sebagian ada yang istirahat ke warung. Jadi tahunya itu bom setelah saya angkat dengan meja ke dalam ruangan kepala. Kebetulan kami ada basis dengan Angkatan Laut, minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau terbungkus dengan lakban. Meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. agak bergetar ya? Dari keterangan pihak keamanan sekolah, seorang siswa berinisial R diduga sebagai pelaku pemilik bom rakitan telah diamankan pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Priska, kalau tadi pelaku bomnya itu anak kelas 3 SD ya, berarti ini juga membahayakan karena bagaimana anak kelas 3 SD bisa merakit bom. Satu sisi mungkin dianggap dia punya kecerdasan yang berlebih ya, tapi satu sisi membahayakan ini bagaimana tidak ada pengawasan sampai bisa meledak di sekolah itu Iya, bomnya. mungkin main-main atau iseng, tapi itu membahayakan. Betul, ya. Kalau tadi pelakunya adalah anak sekolah sudah diamankan oleh polisi. Selanjutnya ini ada informasi tentang teror bom juga tapi di sekolah, tapi hanya teror begitu ya. Tapi itu juga sudah kelewat batas ya. Dan ini pelakunya adalah orang dewasa. Adalah pelaku teror bom di SD Negeri 15 Rengseng ini ternyata salah satu wali murid di sekolah tersebut. Ini membahayakan ya Priska. Jadi walaupun hanya iseng, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pidana paling singkat 3 tahun. Nggak banget sih iseng-iseng teror bom ya. Membahayakan di lingkungan sekolah. Iya.
Jakarta Selatan ditangkap tak lama usai kejadian. Pelaku berinisial MY ditangkap di rumahnya yang berada tak jauh dari sekolah. Bahkan, MY merupakan salah satu wali murid dan sempat menjemput anaknya pulang saat ada teror bom. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya iseng mengirimkan pesan ancaman bom. Namun polisi tetap menangkap dan menetapkan MY sebagai tersangka. Sebuah ponsel milik pelaku juga disita sebagai barang bukti. Pelaku menjalani tes kejiwaan dan terancam pidana paling ringan 3 tahun. Sementara itu, Selasa pagi aktivitas belajar di SD Negeri 15 Rengseng Sawah berlangsung normal. Para siswa baru menjalani MPLS dengan lancar, namun sejumlah aparat Polres Jakarta Selatan masih berjaga memberikan pendampingan. Teror bom diterima saat guru dan seluruh siswa tengah melakukan upacara bendera. Usai penelusuran 4 jam, tim Densus Anti Teror tak menemukan bom dan benda berbahaya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi informasi tentang bom rakitan yang meledak di sekolah, kemudian ada teror bom, yang ini ada kasus pembakaran di pondok pesantren. Ya, kasus hukum pembakaran anaknya mandek, orang tua santri asal Lombok Tengah korban pembakaran di pondok pesantren menangis di hadapan anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Sang ibu menceritakan penganiayaan anaknya yang dibakar hidup-hidup. Rizka dibakar hidup-hidup pada November 2025 lalu. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 2 orang jadi tersangka kasus santri bakar temannya di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kedua tersangka merupakan pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya hingga salah satunya meninggal dunia. Memimpin pesantren membakar santrinya. Polresta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tetapkan 2 tersangka dalam kasus santri bakar santri di Desa Aikdare, Kecamatan Batu Kliang. Dalam konferensi pers di Polda Nusa Tenggara Barat, pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya menjadi tersangka. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan terhadap 20 saksi, olah tempat kejadian perkara, hingga hasil visum rekam medis korban. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum ditahan karena santri MR masih di bawah umur dan baru dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes sedang dalam keadaan tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR. Kemudian khusus tersangka anak, penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Babas berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Yang bersangkutan masih berstatus pelajar, bersikap kooperatif, serta memperhatikan prinsip perlindungan anak. Maka dikenakan wajib lapor selama proses hukum berlangsung.
Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin. Polisi mengungkapkan kasus santri bakar santri ini terjadi pada 13 Desember 2025. Namun polisi baru melakukan penyelidikan sejak awal Juni 2026 lantaran para korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut. Akibat peristiwa ini, 1 santri meninggal karena luka bakar parah, sementara 3 santri lainnya luka-luka. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Lampung Selatan, rumah warga ludes terbakar. Sepasang lansia ditemukan berpelukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam rumah. Kobaran api dengan cepat membakar 1 unit rumah milik Warjan, seorang kakek 86 tahun. Lokasi rumah yang jauh dari permukiman warga membuat kobaran api terlambat diketahui, sehingga dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah berjuang 2 jam, petugas berhasil memadamkan api. 2 korban jiwa, Wajran 86 tahun dan istrinya Apong 76 tahun ditemukan meninggal dunia dengan kondisi berpelukan di dalam rumah. Diduga mereka tidak sempat menyelamatkan diri dari kepungan api. Terjadi kebakaran di Desa Balinuraga, Dusun Sumbersari, Desa Balinuraga, Kecamatan Wepanji. Akibat kebakaran tersebut, dugaan sementara itu dari obat nyamuk dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penghuni dari rumah. Akibat peristiwa ini, kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Furistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 1 tersangka baru terkait kematian bocah 3 tahun korban kekerasan seksual ayah kandungnya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sang ibu tiri turut jadi tersangka lantaran ikut menganiaya korban. Setelah suami jadi tersangka dalam kasus kematian bocah 3 tahun, korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya, kini ibu tiri korban juga jadi tersangka. Sang ibu tiri tega menganiaya korban secara sadis, menyumbat saluran pernafasan korban memakai beras. Polisi juga menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Karena adanya benda keras, jadi justru penyebabnya itu kematiannya. Jadi setelah itu dikembangkan penyelidikannya dan akhirnya diketahui bahwa itu diberikan oleh ibu tirinya. Ya, informasi hari ini bikin merinding semua ya. Capek dengar pagi-pagi. Iya, ironis banget gitu. Ayah, ibu bisa menganiaya anaknya. Anak SD bisa bikin bom. Ya, kita ke informasi selanjutnya yang tidak kalah gong yang sudah kita simak di awal program ini. Pemirsa, ada ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat yang diduga bermain judi online. Pemprov Jabar mulai memeriksa para ASN dan jika terbukti akan dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap 2.663 aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Temuan ini berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di 27 kabupaten dan kota mencapai 10 miliar rupiah. Bahkan ada ASN yang saldo rekeningnya mencapai 800 juta rupiah dari hasil judi online. Pemprov Jawa Barat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memberantas judi online di lingkungan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.